Oke, pertarungan di Onigashima menjadi semakin menegangkan setelah Luffy itu kalah kedua kalinya dari Yonko Kaido. Nah, monster itu kali ini sedang berhadapan dengan anaknya sendiri yaitu Yamato, di mana pertarungan keduanya terjadi cukup sengit nih, bahkan membuat Yamato itu menggunakan buah iblis yang dirinya miliki. Nah, chapter terbaru dari serial One Piece itu menegaskan bahwa Yamato adalah seorang pengguna buah iblis. Namun sepertinya dia terpaksa memiliki kekuatan tersebut. So relax, ini akan sangat menarik, buat kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas tuntas mengenai alasan Kaido memberikan buah iblis kepada Yamato. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan tonton sampai habis ya. Nah, di penghujung chapter 1019 kemarin itu kita melihat pertarungan antara Yamato melawan Kaido. Dan dalam pertarungan di chapter ini kita akhirnya bisa melihat nih untuk pertama kalinya dalam bentuk hybrid dari Yamato. Nah, yang menarik nih adalah gaya bertarung dari hybrid Yamato sendiri itu mirip dengan gaya bertarung para suku Ming, dimana ketika mereka mengaktifkan mode sulongnya, dan contohnya adalah Carrot. Nah, sayangnya kita masih belum mengetahui nih apakah nama buah iblis dari Yamato sendiri. Kaido sendiri mengatakan bahwa dia marah dan kecewa kepada Yamato tidak langsung memakan buah iblis tersebut ketika diberikan. Nah, kita bisa melihat percakapan yang terjadi antara keduanya yaitu Yamato dan Kaido sendiri, di mana Yamato itu mengatakan bahwa dia terpaksa memakan buah iblis itu karena saat itu Yamato sedang sangat lapar. Dan oleh sebab itu, dia menuduh Kaido menjebak dirinya memakan buah iblis itu dengan meninggalkan buah iblis itu sembarangan. Nah, Kaido mengakui bahwa dirinya itu telah memberikan kekuatan buah iblis itu kepada Yamato dan harusnya Yamato merasa berterima kasih pada ayahnya sendiri. Namun di sini tampaknya Yamato itu semakin kesal kepada Kaido dan menyesal telah memakan buah iblis itu. Di sini melihat sikap Yamato yang tampaknya sangat membenci buah iblis miliknya, sepertinya ini memang menjadi tujuan dari Kaido sejak awal. Lantas nih, apa alasan Kaido memberikan Yamato buah iblis itu di masa lalu? Oke, kita coba bahas lebih dalam nih. Nah, salah satu alasannya adalah agar Yamato tidak bisa berenang. Nah, perlu kalian ingat bahwa Yamato itu merupakan keturunan satu-satunya Kaido dan sang ayah itu selalu mengurungnya di Onigashima. Dan kedua, ayah dan keturunan ini memiliki sikap dan tujuan yang berbeda sehingga mereka sering bertengkar satu sama lain. Nah, oleh sebab itu nih, sejak awal dia telah dikurung dan tidak pernah keluar dari negeri Wano. Padahal sebenarnya Yamato memiliki tujuan yaitu ingin menjadi bajak laut dan mengarungi lautan lepas. Dan hari ini menurut Yamato sendiri justru menjadi sebuah hambatan yang sangat besar. Nah, jika Yamato tidak bisa berenang sama sekali, maka dia itu akan sangat sulit untuk keluar dan kabur dari Onigashima seorang diri nih. Sebab itulah Kaido menggunakan rencana ini agar Yamato selamanya ada di tahanan Wano sampai rencananya bisa tercapai. Oke, di dalam cerita sendiri, Yamato itu berkata bahwa dia sudah menyerah dengan mimpinya untuk berlayar bersama Luffy. Lalu mengapa nih kemudian dia mengatakan impiannya tersebut kepada Kaido? Nah, bisa jadi nih itu hanya sekedar unek-uneknya aja, atau bisa jadi juga hal itu semacam ancaman bagi Kaido sendiri. Yang pasti di sini Yamato beranggapan bahwa dia sudah tidak bisa lagi berpetualang karena dia tidak bisa berenang akibat memakan buah iblis itu. Nah, selain hal ini, buah iblis yang dipilih oleh Kaido untuk Yamato sendiri itu nampaknya bertipe Zoan, karena saat chapter 1019 itu Yamato telah memiliki bentuk hybrid dari seekor hewan. Nah, bisa jadi nih Kaido itu memilih buah iblis ini untuk Yamato agar banyak orang yang takut kepada kekuatan yang dirinya miliki. Sebab nih, untuk menjadi bajak laut diperlukan banyak teman agar bisa mengarungi kejamnya hidup di lautan. Dan jika banyak yang takut pada Yamato karena kekuatan buah iblis yang dia miliki, maka akan sangat sedikit warga Wano yang bisa dia bujuk untuk menjadi temannya di lautan itu. Nah, siasat ini nampaknya dikhususkan agar Yamato itu tidak memiliki teman sama sekali dan terus terpenjara di Wano dalam waktu yang sangat lama. Namun nih, berkat penggunaan dari buah iblis berjenis Zoan ini, Yamato sebagai pengguna buah iblis itu menjadi memiliki kemampuan yang lebih dalam hal regenerasi. Nah, ini sudah diperlihatkan dalam pertempuran di Onigashima itu. Contohnya saat Yamato bertarung melawan ulti, kemudian bagaimana dia bisa bertahan dan pulih dari tembakan Armored Division milik Sasaki. Nah, hampir tidak ada yang luka sama sekali nih yang diderita oleh Yamato, hanya beberapa luka kecil saja yang kemudian sembuh seiring berjalannya waktu. Dan tak hanya itu saja, ada beberapa spekulasi mengenai buah iblis milik Yamato sendiri. Yang pertama, buah iblis Mythical Zoan model Killin.
Nah, pada cerita One Piece 1019 itu, Yamato menggunakan kekuatan buaya iblis miliknya yang mengubah bentuk tubuhnya ke wujud manusia setengah binatang. Di sini Yamato memiliki wujud seperti rusa dengan bentuk telinga yang mirip rusa dan memiliki 2 tanduk di kepalanya. Dan kemudian ia juga memiliki gigi yang runcing. Selain itu, tubuh Yamato memiliki wujud yang diselimuti oleh api. Nah, kita tahu nih bahwa wujud buaya iblis Yamato ini mirip dengan hewan mitologi Jepang yang memiliki tanduk seperti rusa, berkepala singa, dan bersisik naga. Nah, penggambaran wujud itu menyebabkan sebagian besar fans One Piece berspekulasi dan menyebutkan jika wujud buaya iblis Yamato mirip dengan hewan mitologi Jepang yakni Kirin atau Kilin atau Kirin. Penyebutannya seperti itu. Hewan Kirin sendiri merupakan hewan mitologi yang dipercaya sebagian besar masyarakat Jepang. Nah, Kilin atau bahkan Kirin ini adalah makhluk yang ada dalam mitologi Cina yang berwujud mirip naga nih, namun lebih pendek. Sebagian tubuhnya diselimuti oleh sisik dan biasanya digambarkan berwujud mirip kerbau, kuda, atau bahkan rusa. Nah, ada yang menggambarkan bahwa Kilin ini dengan satu tanduk seperti hewan mitologi unicorn. Namun tidak sedikit juga menggambarkan Kilin yang menggunakan tanduk rusa karena wujudnya yang mirip seperti naga. Tapi yang menjadi pertanyaan nih, kenapa buahnya masuk ke kategori Ushi Nomi? Oke, di Jepang, Kirin sendiri diasosiasikan dengan sebagai jerapah karena bahasa Jepang dari jerapah sendiri adalah Kirin. Sama seperti nama Kilin, mengingat bahwa buaya iblis Zoan jerapah milik Kaku sebelumnya sudah masuk ke dalam kategori usi lembu. Bahkan nih, bukannya tidak mungkin buaya iblis ini juga bakal masuk ke dalam kategori yang sama, di mana masyarakat Jepang juga mempercayai kemunculan hewan Kirin akan mendatangkan seorang yang bijak. Juga kemunculan hewan Kirin sendiri memberikan pertanda yang cukup baik. Yang kedua adalah buaya iblis Kotobuki. Nah, selain Kilin, Arthur dari Library of Ohara berpendapat bahwa ada kemungkinan lain kalau buaya iblis milik Yamato ini adalah Kotobuki. Nah, Kotobuki sendiri adalah hewan mitologi yang memiliki seluruh bagian badan dari hewan-hewan yang ada dalam zodiak China, yaitu kepala tikus, telinga kelinci, tanduk kerbau, leher naga, serta yang lainnya. Dan mengingat bahwa Kotobuki berasal dari gabungan berbagai hewan, sulit menebak nih nama buaya iblis yang dimiliki oleh Yamato jika kekuatan Yamato sendiri betulan berasal dari buaya iblis mythical Zoan. Dan kalau menurut kalian nih, seandainya buaya iblis Yamato adalah Kotobuki, nama yang paling cocok kira-kira apa ya? Nah, silahkan tulis di kolom komentar, oke? Yang ketiga adalah buaya iblis Chimera. Nah, jika melihat tanduk yang dimiliki Yamato dan taringnya itu, bisa jadi nih juga buaya iblis Yamato ini berasal dari mitologi Chimera, hewan yang memiliki 3 kepala. Kepala pertama Chimera ada di bagian dominannya, yaitu bagian singa. Kepala kedua Chimera adalah kepala kambing yang bersebelahan dengan kepala singanya, dan sementara kepala ular yang ketiga berada di ekor Chimera itu sendiri. Nah, bukan tidak mungkin nih dalam wujud hybrid Yamato ini dapat memunculkan bagian dari kepala-kepala itu menjadi satu sehingga Yamato mendapatkan tanduk kambing dan taring singanya itu. Namun bagaimana dengan ekornya sendiri? Nah, kita sampai sekarang belum melihat bahwa ekor Yamato di wujud ini, jadi kemungkinan bahwa Chimera ini masih ada. Mengingat bagian singa dari Chimera ini adalah bagian yang paling dominan, nama yang mungkin paling cocok nih untuk buaya iblis ini menurut kita adalah buah neko-neko kucing model Chimera. Dan yang terakhir adalah buaya iblis yang tak terduga. Nah, maksud kita di sini itu seperti ini. Tentu saja masih ada kemungkinan semua tebakan penggemar itu salah, dan Oda bisa saja mengejutkan kita dengan buaya iblis baru yang sama sekali tidak terduga. Dan lebih lucu lagi, seandainya buaya iblis tersebut ternyata bukanlah mythical Zoan, atau malah sama sekali bukan Zoan malah. Nah, tapi nih, kemungkinan itu bisa dibilang kecil mengingat ciri-ciri transformasi yang ada mengatakan semuanya itu mengarah pada kekuatan Zoan. Nah, namun sebagian besar fans lainnya banyak yang memunculkan teori-teori bahwa Yamato itu memiliki buaya iblis mythical Zoan, yaitu Byakko atau harimau putih. Nah, sebab ketika dari melawan Sasaki sendiri, buaya iblis dari Yamato itu membuat Yamato terlihat dengan gigi taring yang kemungkinan besar itu adalah buaya iblis mythical Zoan. Dan Yamato memakan buaya iblis harimau yang tentu bukan harimau biasa, melainkan harimau putih yang berasal dari mitologi Jepang sendiri. Dalam mitologi Jepang nih, harimau putih adalah penjaga bagian timur dan musuh bebuyutan dari seekor naga. Dan keduanya menurut mitologi dikatakan setara dengan segala hal. Nah, ini diprediksi mythical Zoan harimau putih milik Yamato ini dapat menetralkan keberuntungan tingkat tinggi yang dimiliki oleh Kaido sendiri. Di sini, Yamato tentu bukanlah orang yang akan mengalahkan Kaido, tapi dia setidaknya akan memberikan perlawanan yang menarik untuk melukai Yonko tersebut. Dia juga memiliki bermacam kekuatan yang luar biasa seperti milik para All Star dan juga Kaido sendiri. Sehingga nih, bisa jadi Yamato masih belum mengeluarkan kekuatannya secara maksimal. Namun terlepas dari itu semua, bisa jadi kekuatan buaya iblis Yamato ini cukup kuat untuk menandingi Kaido di pertarungan kali ini.
Hingga sekarang nih, segala macam bentuk buaya iblis tipe Zoan yang muncul di Art Wano ini memiliki berbagai bentuk hewan yang dia miliki. Nah, yang menjadi pertanyaan juga kemudian adalah seberapa kuat kemampuan Yamato sendiri. Oke, sejauh ini para fans baru sekedar menduga-duga mengenai kekuatan Yamato sendiri, sambil juga mengambil beberapa petunjuk yang sudah diperlihatkan di ceritanya itu. Tetapi berdasarkan percakapan dengan Kaido di chapter 1019 kemarin itu, kita mungkin akhirnya tahu bahwa Yamato memang adalah sosok yang cukup kuat. Di sisi lain nih, Yamato sendiri sudah sering bertarung melawan ayahnya itu meskipun kekuatannya kalah jauh, tetapi seperti yang dia katakan, justru hal itu yang membuatnya semakin bertambah kuat. Ini juga bisa menjadi alasan mengapa Sasaki nampak sangat ketakutan saat Yamato hendak berubah ke mode hybridnya itu. Jadi kesimpulannya adalah Yamato memanglah jauh lebih kuat dari pasukan Beast lainnya. Dan dalam pertarungannya melawan Sasaki dan Armored Division, Yamato hampir saja berubah menjadi sosok yang mengerikan itu, sebelum kemudian dia kembali seperti semula setelah Franky tiba-tiba tiba di lokasi pertempuran. Namun, jika kali ini Yamato kalah dan tidak bisa menahan Kaido hingga Luffy kembali sadar, nampaknya harapan Yamato agar bisa menjadi bajak laut akan tetap sirna. Sebab bisa jadi nih, saat itu dia telah terluka parah dan mungkin perang Onigashima akan dimenangkan oleh Kaido dan antek-anteknya yang sangat ingin menguasai seluruh tanah Wano yang sejak lama itu. Kita berharap bagaimana nasib dari Yamato selanjutnya dan peran seperti apa yang akan dia berikan kepada Wano Kuni. So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai alasan Kaido memberikan buah iblis itu kepada keturunannya sendiri, Yamato. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.